Belajar kimia menjadi lebih mudah bersama Sahabat Kimia. Salam kimia. Sahabat kimia, pada video kali ini kita akan membahas tentang subbab termokimia, yaitu entalpi molar. Nah, sebelumnya kita coba ulang sedikit ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang perubahan entalpi atau dilambangkan dengan delta H ya, yang mana perubahan entalpi atau delta H itu merupakan perubahan energi kalor yang menyertai suatu reaksi. Nah, di sini ada gambar kayu ya, kayu yang dibakar kemudian menghasilkan arang. Ya, kita lihat di sini ada zat sebelum reaksi berupa kayu dan ada zat sesudah reaksi yaitu arang. Nah, masing-masing zat ini, kayu dan arang, memiliki sejumlah energi dalam tertentu ya. Memiliki sejumlah energi kalor tertentu yang dimiliki oleh kayu dan arang. Nah, berapa jumlah energi dalam yang dimiliki oleh kayu ataupun arang itu tidak bisa dihitung. Tapi yang bisa dihitung adalah ketika telah menjalani proses suatu reaksi. Yang bisa dihitung itu adalah perubahan energinya ya, yang dikenal dengan delta H. Nah, jadi seperti ini reaksinya. Misalkan kayu bereaksi atau dibakar menjadi arang, nah itu nanti akan menghasilkan delta H di sini akan menghasilkan suatu perubahan energi ya tertentu. Nah, yang nanti bisa diukur atau bisa dihitung. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang entalpi molar. Kita coba nanti bedakan apa sih perbedaan antara delta H atau perubahan entalpi dengan perubahan entalpi molar, delta H0. Ya, kita lanjutkan. Silahkan dibuka LKS-nya ya untuk kegiatan 5.1. Ya, judulnya adalah entalpi molar. Nah, untuk bagian pertama kita coba temukan perbedaan antara perubahan entalpi delta H dengan perubahan entalpi molar delta H0. Ya, jadi ada yang disimbolkan dengan delta H, ada yang disimbolkan dengan delta H0. Ya, di sini ada dua macam reaksi. Ya, ada dua macam reaksi. Reaksi yang pertama ini adalah reaksi yang dituliskan sebagai delta H0. Sedangkan reaksi yang kedua, ya ini reaksi yang kedua dituliskan sebagai delta H. Ya, berarti ini adalah perubahan entalpi molar, ini adalah perubahan entalpi saja. Ya, kita lihat perbedaannya. Nah, kita lihat dari jumlah zat yang bereaksi. Kedua reaksi ini adalah sama-sama reaksi penguraian H2O. H2O membentuk gas hidrogen dan gas oksigen. Ya, penguraian air ya, diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Kita lihat perbedaannya. Ya. Pada reaksi yang pertama, ya, kita lihat perbedaannya. Pada reaksi yang pertama, ya, H2O yang diuraikan itu sebanyak 1 mol. Ya. Sedangkan pada reaksi yang kedua, H2O yang diuraikan itu sebanyak 2 mol. Ya, ini 1 mol bisa dilihat dari persamaan reaksinya ya. Koefisiennya di sini 1, berarti ini 1 mol. Di sini koefisiennya 2. Ya, maka di sini adalah 2 mol H2. Ya. Nah, itu dari jumlah reaksi perbedaannya. Kita lihat perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua suhu dan tekanan. Nah, jika menggunakan delta H0 ya, suhu ketekanannya itu ditentukan yaitu pada keadaan standar
Ya, keadaan standar itu artinya pada keadaan 25 derajat Celcius dan dalam keadaan tekanannya 1 atm. Sedangkan untuk yang reaksi kedua, untuk reaksi yang kedua yang lambangnya hanya delta H, itu bisa saja terjadi pada suhu dan tekanan berapapun. Jadi tidak ditentukan, ya. Jadi kalau reaksi yang pertama ini ditentukan suhu dan tekanannya pada keadaan standar. Kalau reaksi yang kedua ini tidak ditentukan suhu dan tekanannya, bisa berlangsung pada suhu dan tekanan berapapun. Nah, kita lihat sekarang satuannya. Lihat ya, ini satuan dari delta H-nya, ya. Reaksi yang pertama satuannya kilojoule per mol. Nah, satuan dari reaksi yang kedua itu cukup kilojoule saja. Nah, jadi ya bisa diperhatikan di sini. Yang pertama, jadi yang dalam yang masuk entalpi molar di sini delta H itu harus dalam keadaan 1 mol zat. Kemudian harus berlangsung dalam keadaan standar dan satuannya itu adalah kilojoule per mol. Ini yang kemudian nanti akan kita bahas selanjutnya. Ya, mari kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Perhatikan contoh-contoh reaksi di bawah ini. Kelompokkan jenis entalpi molarnya, kemudian berikan identifikasinya. Sahabat kimia, entalpi molar itu bermacam-macam. Nah, pada bagian awal ini kita coba membahas 3 jenis dari entalpi molar yang paling sering, gitu ya. Kita lihat ada yang merupakan entalpi molar pembentukan, lambangnya adalah delta HF. Ada yang merupakan entalpi molar penguraian, yang lambangnya adalah delta HD. Kemudian ada yang merupakan entalpi molar pembakaran, lambangnya adalah delta HC. Nah, kita lihat reaksi yang pertama. Ini adalah, perhatikan reaksi berikut ini. Ya, kita coba tentukan apakah ini reaksi pembentukan, penguraian atau pembakaran. Nah, yang pertama harus kita lihat ya di sini. Nah, kita coba jawab pertanyaan ini. Zat apa yang jumlahnya 1 mol? Perhatikan reaksi yang ada di sini. Ya. Di sini ada beberapa zat, ada zat sebelum dan ada zat sesudah reaksi. Nah, berapa jumlah mol atau zat manakah yang mempunyai 1 mol? Ya. Jumlah mol itu bisa dilihat dari koefisiennya ya. Nah, perhatikan reaksi ini. Mana yang memiliki 1 mol zat? Ya, yang memiliki 1 mol zat, ya kita perhatikan di sini ada 2 mol, ada 3 mol, ada setengah mol, dan ada 1 mol. Maka yang memiliki zat yang memiliki 1 mol zat itu adalah C2H5OH. Nah, sekarang kita coba jawab lagi pertanyaan berikut ini. Ya, maka C2H5OH, ya ini C2H5OH, apakah dibentuk, diuraikan, atau dibakar? Perhatikan. Nah, kira-kira C2H5OH apakah dibentuk, diuraikan, atau dibakar? Ya, jawabannya adalah dibentuk. Karena zat ini berada setelah tanda panah. Ya, dibentuk. Dibentuk dari siapa? Dari unsur-unsurnya. Unsur-unsur penyusunnya. Ya, C2H5OH itu dibentuk dari unsur apa saja? Oh, ada atom C. Ya. Oh, ada atom H. Oh, ada atom O. Sehingga C2H5OH itu dibentuk dari unsur C, kemudian unsur H2 dan unsur O2. Nah, kita coba buatkan identifikasi dari reaksi ini. Nah, jadi reaksi ini adalah reaksi pembentukan ya, reaksi pembentukan. Apa yang dimaksud dengan reaksi pembentukan? Ya, perubahan entalpi pada reaksi 1 mol. Jadi syaratnya harus 1 mol zat. Ya. 1 mol senyawa dari unsur
unsur-unsurnya. Jadi 1 mol zat ini C2H5 itu harus disusun dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa unsur-unsurnya terdiri dari C, maka kita tulis C di sini. Kemudian unsur yang kedua ada H. Nah, maka unsur penyusunnya adalah H. Tapi untuk hidrogen ada unsur-unsur tertentu yang dalam keadaan standar, ya, ada unsur-unsur tertentu yang dalam keadaan standar dia merupakan diatomik. Nah, ini adalah diatomik, ya, seperti hidrogen itu diatomik, ditulis harus H2. Seperti juga oksigen itu juga merupakan diatomik, nah, maka ditulis O2. Ada lagi seperti misalkan gas klorin itu diatomik juga, ditulis sebagai Cl2. Ya, apalagi ya? Contoh yang lainnya seperti gas nitrogen. Nah, gas nitrogen itu juga merupakan diatonik, maka dalam keadaan standarnya ditulis sebagai N2, bukan N tapi N2. Ya, kita lanjutkan. Ini tadi reaksi yang pertama, kemudian kita masuk ke reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua ini reaksinya. Nah, ini reaksinya. Nah, pertanyaannya, zat apakah yang jumlahnya 1 mol? H2-nya 1 mol. H2O-nya 1 mol, H2 di sini juga 1 mol, dan O2 di sini setengah mol. Maka zat yang jumlahnya 1 mol itu adalah H2. Jadi yang kita jadi fokus di sini adalah zat sebelum reaksi, ya, H2 yang memiliki 1 mol. Lihat di sini H2O. Pertanyaannya, H2O di sini apakah dibentuk, diuraikan atau dibakar? Apakah dibentuk, diuraikan atau dibakar? Ya. Jelas ya? Kalau tadi reaksi yang pertama ini dibentuk, maka jika zatnya yang 1 mol itu sebelum reaksi, itu artinya diuraikan. Reaksi penguraian jenisnya. Jadi H2 di sini, H2O di sini diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Unsurnya apa saja? Oh, ada H2 dan ada O2. Nah, kita lihat identifikasinya. Jadi penguraian, maaf ya, di sini saya edit dulu. Ini adalah penguraian. Nah, jadi untuk entalpi penguraian lambangnya adalah delta HD, itu merupakan perubahan entalpi pada penguraian 1 mol. Nah, harap diperhatikan di sini masih 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya pada keadaan standar. Kita lanjut yang reaksi yang ketiga. Ya, reaksi yang ketiga. Nah, ini perhatikan reaksinya. Nah, zat apakah yang jumlahnya 1 mol? Lihat nih ya, ini 1 mol, ini 2,5 mol, ini 1 mol, ini 1 mol. Ya, yang merupakan 1 mol, jumlah 1 mol di sini adalah C2H2. Ya, C2H2. Coba diperhatikan, C2H2 ini apakah dibentuk, diuraikan atau dibakar? Ya, jawabannya adalah dibakar. Lihat ya, ini adalah reaksi pembakaran. Reaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, jadi di sini jenisnya adalah reaksi pembakaran delta Hc. Kita lihat identifikasinya. Oh, delta H. Pembakaran lambangnya adalah delta Hc. Itu adalah perubahan entalpi pada reaksi 1 mol senyawa yang dibakar kemudian membentuk gas karbon dioksida dan uap air dalam keadaan standar. Ya, teman-teman, itu tadi pembahasan dari 3 jenis entalpi molar. Ada yang pembentukan, jadi reaksi pertama ini adalah pembentukan, ya. Zat yang dibentuk itu adalah setelah tanda panah. Kemudian reaksi yang kedua itu merupakan entalpi penguraian, ya. Zat yang diuraikan itu sebanyak 1 mol dan terletak sebelum tanda panah. Dan reaksi yang ketiga, jika ketemu reaksi seperti ini ya, ada zat yang jumlahnya 1 mol kemudian direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air, itu artinya reaksi ini adalah reaksi pembakaran. Ya, maka delta H-nya adalah delta H
dari pembakaran. Nah, ternyata entalpi molar tidak hanya terdiri dari 3 jenis ini, ya, tapi ada lagi jenis yang lainnya. Nah, silahkan teman-teman nanti cari di berbagai sumber, ya, sebutkan jenis perubahan entalpi molar yang lainnya. Bisa dibaca dari berbagai macam sumber, kemudian tuliskan di sini. Ya, sahabat kimia, mari kita lanjutkan untuk membahas contoh soal. Ya, di sini ada 2 contoh soal. Kita lihat soal yang pertama. Tuliskan persamaan termokimia yang menggambarkan pembentukan 1 mol senyawa CaOH2 kali pada keadaan standar. Ya, jadi di sini pada keadaan standar, ya, jumlah senyawanya itu sebanyak 1 mol. Karena entalpi pembentukan maka ditulis sebagai delta HF0. Ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita disuruh untuk menulis persamaan termokimianya. Ingat ya, persamaan termokimia itu sama seperti persamaan reaksi biasa, cuma nanti di akhirnya ditambahkan nilai dari delta H-nya. Nah, jadi yang pertama-tama kita lakukan di sini adalah kita coba cari, ini katanya tadi kan pembentukan 1 mol CaOH2. Nah, pembentukan berarti CaOH2-nya nanti harus kita tulis setelah tanda panah. Ya, kita coba baca, tentukan ini dulu. CaOH2 berarti terdiri dari unsur apa saja? Ya, di sini ada unsur Ca, ada juga unsur O2, dan ada juga unsur H2. Ya, ingat ya, oksigen dan hidrogen itu dalam keadaan diatomik. Sedangkan untuk unsur-unsur lainnya harus dalam keadaan monoatomik. Jadi bukan Ca2 di sini, tapi cukup Ca saja. Ya, kita kemudian yang kedua, langkah yang kedua, buatkan persamaan kimianya. Ya, buatkan persamaan kimianya. Nah, ini adalah persamaan kimia ya. Jadi C2H5OH itu harus dituliskan setelah tanda panah karena ini merupakan reaksi pembentukan. Artinya C2H5OH ini dibentuk dari unsur apa saja? Oh, dibentuk dari unsur Ca, H2, dan O2. Nah, setelah kita buatkan persamaan reaksi seperti ini, jangan lupa kita setarakan. Ya, kita coba setarakan. Di sini reaksinya belum setara. Ya, maaf, di sini ini Ca ya. Ini Ca, ini Ca. Oke. Kita coba setarakan. Atom Ca sebelah kanan itu jumlahnya 2, maka atom Ca di sebelah kiri juga harus 2. Kita kasih koefisien 2 di sini. Nah, kemudian untuk H, jumlah H di sebelah kanan ini 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi jumlah H di sebelah kanan semua 6. Di sebelah kiri juga harus 6. Nah, agar di sini 6, maka kita kasih koefisien sebanyak 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kita lihat oksigennya. Oksigen di sini jumlahnya 1. Sedangkan oksigen di sebelah kiri itu jumlahnya 2. Maka kita beri koefisien berapa agar nanti nilainya 1. Ya, maka koefisiennya adalah setengah, 1/2. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana persamaan reaksinya. Nah, ini adalah persamaan reaksinya ya. Persamaan reaksi termokimianya. Jangan lupa koefisiennya. Di sini 3, di sini 1/2. Ya, saya angkat dulu. Nah, ini adalah persamaan termokimianya. Ya, 2Ca ditambah 3H2 ditambah setengah O2 membentuk C2H5OH. Delta H-nya adalah plus 1207 kJ per mol. Ini adalah persamaan termokimia dari soal nomor 1. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Ya. Pada reaksi pembakaran metanol, reaksinya seperti ini. Ya, ini sudah dalam keadaan setara. Yang ditanyakan adalah berapa besar delta HC0-nya. Nah,
Jadi yang harus kita ingat di sini delta HC0 itu berlaku untuk pembakaran. Delta HC itu reaksi pembakaran ya. Nah, jika ditanya delta HC berarti itu harus terjadi pada jumlah mol itu sebanyak 1 mol. Ya, karena ini merupakan entalpi molar ya. Jadi harus yang dibakar itu adalah 1 mol zat. Ya. Jadi yang ditanya di sini adalah delta H untuk 1 mol zat. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, diketahui dari reaksi, CH3OH ini sebanyak 2 mol. Nih ya. Sebanyak 2 mol CH3OH dan delta H-nya adalah minus 7578 kJ. Kita tuliskan di sini. Nah, ini diketahui dari persamaan reaksi. Kemudian yang kita tanya di sini adalah 1 mol, karena tadi yang ditanya adalah delta HC harus merupakan 1 mol, maka di sini adalah 1 mol CH3OH. Berapa delta H-nya? Nah, ketika sudah kita dapatkan persamaan seperti ini, kita akan bisa menghitung berapa delta H yang ditanya. Ya, kita lanjutkan. Nah, dari persamaan ini kita buatkan persamaan perbandingannya seperti ini ya. Mudah saja. Langsung aja dibandingkan. Oh, 2/1. Nih, 2/1. Nih, 2/1 sama dengan minus 578 per delta H yang ditanya. Ini bukan saya ganti, ini delta HC. Ya. Saya 2/1 sama dengan 578 per delta HC. Kalau sudah kita dapatkan persamaan seperti ini, tinggal kita kali silang ya. Oh, kita kali silang 2 mol dikali delta HC. Saya ganti dulu, ini delta HC. 2 mol dikali delta HC sama dengan minus 578 dikali 1 mol. Nah, kalau sudah dapat persamaan seperti ini, gampang ya, tinggal kita hitung delta HC-nya. Berarti minus 578 dibagi 2, hasilnya adalah minus 289 kJ per mol. Jangan lupa satuannya, karena di sini adalah delta HC, maka satuannya harus kilojoule per mol. Ya, kita lanjutkan untuk yang soal kedua. Soal kedua masih berhubungan dengan soal yang ini ya, reaksi ini. Nah, hanya yang ditanya adalah berapa kilojoule kalor yang dihasilkan pada pembakaran 89,6 liter dalam keadaan STP metanol. Nah, yang coba kita hitung terlebih dahulu. Jadi ketika ketemu soal seperti ini harus cari tahu molnya dulu, ya. Rumus mol, ya, hitung molnya terlebih dahulu. Rumus mol itu adalah volume per 22,4. Ya, itu dalam keadaan standar. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan angkanya sehingga mendapatkan 4 mol. Nah, setelah itu kita buat perbandingannya. Ya. Tadi dari soal sudah ditentukan bahwa 2 mol metanol itu delta H-nya sekian. Minus 578. Nah, yang kita mau cari tahu adalah berapa delta H jika 4 mol. Nah, maka persamaannya seperti ini. Ya, kita masukkan ke dalam persamaannya. Ya, jadi kita coba bandingkan ya. Di sini 2/4. Nih, 2/4 sama dengan minus 578 per delta H. Ya, delta HC. Nah, kemudian kita kalikan silang. Ya, seperti ini. 2 dikali delta HC, kemudian minus 578 dikali 4. Nah, sehingga kita bisa hitung delta HC-nya itu adalah minus 1156 kJ per mol.